Nah, hari ini apa nih yang kita bakal bicarakan nih? Ya, kita ada beberapa pilihan komik ya. Ada Komik. macam-macam sih. Nah, Kita bahasnya komik US, komik Eropa, Jepang, lokal, apa aja kita bahas. Ini kita review ya, review jujur. Gitu ya. Oke, apa aja nih sekarang yang kita ada pilihan kita nih. Nah, di sini kita ada beberapa komik Amerika yaitu Batman. Nah, ini ada majalah Heavy Metal. Ih, Ya. 1978. Ya, ini Belum lahir gua. belum lahir ya. Ini lu udah lahir kayaknya. Belum lahir ya. Tahun berikutnya baru lahir. Nah, ini dari komik juga dari Eropa juga, Black ya. Sabbath. Tapi untuk hari ini, khusus hari ini kita akan membahas Komik lokal dulu. lokal dulu ya. Komik lokal pertama kita. Segmennya apa nih namanya segmennya? Segmennya untuk hari ini bacol. Wih, bacol. Hobi lu tuh. Bacol. Hobi kita. Bagi kita. Bacol adalah bahas komik lokal. Ya. Oke, langsung aja. Ya. Komik lokal yang pertama kita bahas nih judulnya Carok. Ini komik tahun 95. Terbit pertama nomor 1. Satu. Tapi yang ini terbitan 96 ya, ada di sekitar sini. Oh ya. ya, 96 ya. Ah, 6. Kenapa nih Carok kita pilih sebagai video pertama bacol kita? ya, mungkin untuk yang belum tahu ataupun yang udah tahu, mungkin kalau kita salah bicara boleh dikoreksi di Kolom bagian komentar. kolom komentar ya. Tapi setahu kita ya, setelah komik Indonesia tanda kutip mati suri di mungkin tahun 80-an ya. 80-70 ya. Nah, muncul di tahun 90-an ini satu komik bergenre superhero ya. Ini jadi Caroknya kayak air di tengah gurun Sahara gitu ya. Orang sedang merindukan Superhero lokal. superhero lokal, muncullah dia ya dengan gaya Amerikanya ya. Kita lihat banyak sekali, kalau dari covernya udah ini seperti Udah kelihatan banget kelihatan nih. sekali ya. Ukurannya juga komik Amerikan ya, Marvel DC gitu ya. Ya. Dari kostumnya kelihatan dia Madura banget ya, nih ada Iya. strip merah putih ya. Ya, dia mengambil unsur atribut lokal dijadikan kostum dalam. Dan Carok ini juga kan nama Satria Madura deh kalau nggak salah ya. Oh gitu ya. Kalau nggak salah sih, gue pernah baca di mana gitu. Jadi kayak ada tradisi Carok gitu di Madura. Oke. Apa penulisnya orang Madura mungkin ya? Gue so tahu banget gitu. Ya nggak tahu lah. Mungkin ya. Tapi keren banget sih menurut gue. Nama Carok ini juga gampang diingat juga. Gampang diingat. Yang menarik adalah ya ini juga ya senjatanya ya seperti celurit tapi bukan celurit ya. Iya. Untuk celurit dia kurang bengkok. Nah, Kalau untuk pedang terlalu bengkok. Iya. Apa ya namanya nih? Senjata tradisional apa ya namanya? Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu bisa kasih tahu kita di kolom komentar. Langsung aja nih. Nah, kita lihat aja ya bagian dalam ya. bagian dalamnya. Ya. Oke. Nah, dibuka pakai scene kotak. Kalau di sini kita tadi ceritanya oleh Firman nih. Oh, oke. Firman, pensilnya oleh Bang Torik, tinta oleh Peong, warnanya Hilman, teks dan narasi Pidi Baik. Wah, Pidi Baik nih. Ini cukup Terkenal sekarang nih. Dulu mungkin zaman awal-awal karir beliau. ya. Pidi Baik kalau teman-teman tahu, dia Dia penulis film ya? bukan penulis film, dia penulis buku. Buku. Novel. Yang novelnya dijadiin film itu loh. Oh, Dilan. Iya. Pidi Baik. Ternyata dia komikus juga. Kita baru tahu ya. Oke. Ini warnanya 90-an banget sih ya. Iya. Kita lihat warnanya 90-an banget. Mungkin teman-teman yang familiar baca komik Batman gitu ya, atau yang bernuansa agak gelap gitu ya, mungkin akan kalau melihat ini teringat gitu ya nuansa kota gitu ya. Nuansa noir gitu Noir, ya. Noir.
Ya, ntar Tapi warna-warnanya dia ungu gitu ya. Iya. Berani sih warnanya, berani kan Iya. ciri 90-an banget. Kalau misalkan Campur-campur warna gitu ya. iya, kalau kita mungkin kalian tahu ya kalau baca komik dari tahun 90 siapa ya? Image lah ya, mungkin Image komik ya. Mungkin saat itu muncul dengan mungkin paling gampang Legend 13 ya, warna-warna apa istilahnya ya? Vibrant ya. Vibrant ya. Nah, ini muncul nih, mungkin Tapi menjadi salah satu inspirasi ya. Iya, pastilah pasti. Tapi gue penasaran sih, ini gedungnya kayak bukan di Indonesia ya tapi ya. Ini seperti di Arsitekturnya tuh kayak, wah atau kalau ini kayak kota tua nggak sih? iya, kayak kota tua ya. Tapi kalau kayak gini seperti nonton film ini loh, Godfather ya, kan ada tuh Amerika. Nah, tuh gedung-gedungnya nuansanya seperti ini. Ya. Iya. Oke. Ya, peninggalan Belanda ya. Oke. Oke, langsung ke action ya dia. Buka setelah halaman pertama. Ya, tanpa basa-basi ya. Basa-basi. Action ini sih bisa jadi stopping power sih. Stopping power banget, menarik banget ketika lu dikasih establish shot, kasih narasi dikit, langsung buka halaman berikutnya udah action. Jadi nggak ngantuk lah istilahnya. Begitu baca lu langsung disuguhin satu aksi gitu. Ini langsung caroknya keluar ya. Iya. Ya, kita lihat di sini yang menarik adalah gestur ya. Saya lihat ya. Mungkin ada pengaruh dari apa istilah kalau Stan Lee bilang the Marvel way ya. Iya. Ya, gestur-gestur seperti ini yang mungkin sebelumnya di komik Indonesia tidak begitu terlihat ya, tapi ini sangat amat terlihat lah ya. Jelas banget ya. Jelas sekali ya. Exaggerate ya, dilebih-lebihkan gitu. Ya. Iya. Ini sih emang udah Marvel way banget ini. Tapi secara grafis panelnya nih image McFarlane banget ya. McFarlane sekali nih ya, image seperti ini yang panel di atas panel lagi ya, yang bertabrakan nih sangat amat pengaruh dari ya image. Ya. Karena sebelumnya Marvel tidak seperti ini ya, ataupun mungkin DC juga belum seperti ini. Nah, ya panel-panel seperti ini ya. Cuma ini crowded banget sih ya. Iya. Crowded banget. Kalau dari sisi flow sih masih oke lah, dari flow masih bisa enak kebaca. Cuman untuk background ini tabrakan. Ya, dan warna-warna pun juga penuh banget sih. Tapi ya oke lah ya. Terkadang kalau melihat ini seperti melihat poster psychedelic ya. Jadi warna-warna yang bertabrakan yang dijadi satu. Ya. Gitu ya, psychedelic ya. Ya, seperti yang gue baca lah gitu. Mungkin, kan pendapat saya. Iya. Karena ini udah mulai scene baru nih, ya, scene di pelabuhan. Kita nggak akan ngomongin detail ya, nanti jadi terlalu lama ya ini. Jadi spoiler. Ada polisi, ini kayaknya udah mau penyergapan. Lihat panel-panelnya ya, kelihatan banget tuh image. Dan ini ciri khas sekali nih ya. Oh iya. Kacamata ya, kacamata nih. Kacamata 90-an tuh ya. 90-an nih, seperti kacamata lagi sepeda ya. Kacamata sepeda Oakley. Oakley, betul. Ya. Gak boleh sebut merek, boleh nggak sih? Ya, boleh ya. Siapa tahu nanti kita di-endorse sama Oakley kan. Kacamata Oakley zaman dulu. Yang penting gaya. Gitu. Pak polisi siap, bersedia. Kenapa Pak polisi Indonesia selalu kumisan ya? Biar gahar kali. Ya. Biar gahar. Ini beda orang apa sama sih? Sama ceritanya. Tapi kumisnya panjang kan di sini tapi. Ya mungkin dalam waktu berapa menit tumbuh deh. Kayak pakai Firdaus kan. Oke, digerebek kabur ceritanya. Salah satu penjahatnya namanya si Bengis nih. Si Bengis terjun supaya dia terjun ke, ini ceritanya di pelabuhan kan ya? Iya, pelabuhan. Dia terjun ke air supaya bisa melarikan diri. Nah, ini kayak flashback ya? Kayak Torik ini. Enggak, Torik gitu. Mukanya kayak Bang Torik ini. Muka Bang Torik nih, coba kita lihat. Jangan-jangan dia jadi cameo dirinya sendiri di komiknya ya. Mungkin ya. Ini gue jadi inget siapa vampire itu Blade ya. Blade ya. Mirip ya kalau gitu. Yeah. Mirip bajunya tuh. Nah, kayak Blade, karakter Blade.
Nah, coba kita lihat. Menarik ya, setelah dia nyemplung, baju tetap kering. Oh iya ya, tak jauh dari pelabuhan. Oh iya ya. Ini, Iya. jadi si Bengis ini mengingatkan saya sama satu bintang film nih, Siapa tuh? Steven Seagal. Habis mau diapain juga rapi dia. Rapi rambutnya. Dikejar-kejar musuh lah, digebukin. Oh iya. Rambut tetap klimis, kacamata tidak berpindah. Nah ini scene dimana pertemuan antara si Bengis sama jagoan kita nih. Jagoan kita si Carok ini profesi aslinya dia sopir taksi sebenarnya, bernama Ongko. Kebetulan dia nyetopin si Bengis ini kabur, nyetopin taksi. Kebetulan supirnya adalah si Ongko, which is si jagoan kita si Carok. Oke. Jadi kejar-kejaran ya cok. Wah yang punya marah ntar nih. Enggak apa-apa lah. Dia serapnya banyak kok. Serve banyak ya. Nah, tenang aja. Spekulan. Action. Ini banyak banget action ini. Ini sih kayak baca komik Jepang ya. Kalau komik Jepang tuh banyak action. Berapa halaman tuh action. Tapi detail ini bagus ya. Iya. Ya, cukup bagus lah ini. Walaupun ya kita nggak tahu lah dari tabrakannya. Oh, jadi dia mobil si taksinya dihajar dari sebelah kiri ya. Tapi bagus ya ngeliat detail ya seperti ini di panel komik ya, terutama komik lokal ya. Komik sepertinya lokal, jarang ya sebelum. Zaman dulu lagi ini kan maksudnya lumayan lama nih 90. Iya, 96 ya. Panel-panel kayak gini tuh mungkin ya nggak banyak kita temukan di komik lokal sekarang kali ya. Iya. Atau emang kita aja yang nggak tahu. Ya ntar kita lihat lah ya. Terus kejar Ongko. Kayaknya dia punya feeling bahwa ini penjahat, terus dikejar sama si Ongko, bantuin polisi. Untuk bahasanya sih masih ini ya. 90-an banget ya. 90-an. Mungkin. Nah, terus ada satu kata nih maujud. Di sini dibilang maujud dari sebuah kekuatan ya. Maujud dari sebuah kekuatan menyongsong persoalan. Maujudnya apa ya? Wujud kali ya atau apa ya? Ya mungkin teman-teman yang seumuran dengan kita di angkatan 90-an atau yang ya millennials yang tahu boleh ya kita diinfokan ya, apa sih bahasa maujud itu ya. Boleh dikasih tahu di kolom komentar. Tapi seru sekali ya kalau dilihatin dari tadi sekuen kejar-kejarannya ya, tabrak-tabrakannya tuh. Niat sih. Niatnya ya. Total. Mental ini. Ya sebetulnya nuansanya yang kita baca seperti baca komik manga ya. Ya battle manga di mana intens sekali ya. Dari segi cetakan sebenarnya sih ya nggak jelek-jelek banget. Iya. Tapi oke lah untuk tahun 90-an tuh warnanya udah keluar gitu ya. Jadi mungkin Bang Torik sama Mas Siapa? Peong ya memikirkan ya timnya Carok ini Hilman memikirkan semua ya baik ya eksekusinya gitu. Ya, jadi nggak hanya sekedar oke kita bikin komik cetak yang penting jual gitu ya. Ini nih ini yang mirip Bang Torik nih. Ini maaf ya kalau Bang Torik ini mirip Bang Torik ini. Iya benar dia jadi cameo di komiknya sendiri nih. Dia yang gambar ya kan, dia masukin cameo sendiri. Lucu juga nih Bang Torik ya. Apa kabar Bang Torik sekarang ya? Masih lempar pisau Bang? Masih lempar pisau ya? Sekali kalau bisa jadi kembali ke komik lagi dong. Iya ya. Kita kangen banget sih sebenarnya sama goresan-goresan Bang Torik. Ya panelnya saya juga suka banget ya. Dia dari setengah badan ya akhirnya mulai close up ke wajahnya ya kan? Setengah badan close up, more close up, baru action full action. Tapi ini kalau dari sisi cetakan ya ini nggak hitam 100% loh ini hitam, ini kayaknya hitam 100
black 100. Cuman mungkin Tapi nggak ada harusnya warna lainnya kan, jadi nggak pekat ya. betul, harusnya ini dibikin lebih pekat nih, tambahin cyan 100. Jadi 100 cyan, 100 black. Dia akan pekat. Kalau kayak begini jadi kayak nanggung gitu. Oh. Jadi kurang hitam ya, kurang gelap ya. Kurang hitam. Nah kalau ini kan gua nggak tahu nih. Tapi ini diimbangin ada abu-abu, jadi masih oke lah gitu. Kayaknya kelihatan banget nih soal ini. Oh, masih ada lagi? Oh iya. Ini keren, posenya cakep ya. Iya, ini bagus banget ya. Jadi agak dari bawah ya. Agak Bagus. susah nih. Susah bikin angle kayak gini. Iya kan, kayak blade kan? Ya. Mirip blade ya. Si bengis dengan kacamata ya. Oakley-nya ya. Bahkan sampai akhir pun juga tetap Masih. Ya. Ya menarik itu. Mungkin kalau dia dibuka matanya bisa Mungkin juling sebelah kali itu. ya dari juling sebelah atau dia punya kekuatan lain Oh, nih, iya, ya kan. Kalau dia buka kacamatanya mungkin bisa menghipnotis. Oh iya betul. Ya. Oke, akhir dari episode pertama masih bersambung ya. Ya. Teman-teman masih bersambung. Dan kita masih menunggu Hingga saat ini ya, dari 96 sambungannya sampai 2020 menjelang 2021. ya. Ya kalau bisa ya Mas Bang Torik dan teman-teman melanjutkan. Waduh, kita senang banget nih, bakal senang banget. Ya. Dan yang lain juga pasti teman-teman pembaca komik lokal lainnya pasti senang banget lah. Iya. Ya. Nanti. Dan menariknya ini kita lihat ini mungkin karena komik pertama ya, perdana ya, dan diperhatikan ya tidak ada iklan sama sekali ya, jadi menang Nggak ada. ya Belum full ada. Ya artwork ya. Nah ini kepuasan membaca komik ya terpenuhi sekali ya. Oke, gimana nih Bray? Langsung aja kita kasih skor nih. Iya. Skor bacol yuk. Pertama kita nih. Lu kasih skor berapa nih? Untuk dari cerita secara keseluruhan? Kalau secara keseluruhan dan kita lihat dari munculnya komik inilah ya, ya gue sih kasih skor bisa 8 lah. Ya. 8 ya? 8 dari 10. 8 dari 10 ya? Okay. Atau enggak kita buat persingkat aja deh, bintangnya 5 gitu. Bintangnya 5 gitu. Bintang 5? Bintang enggak 5 lah. Oh, okay. 4 lah. Gitu. 4 lah ya, bintang 4 ya? Bintang 4 lah gitu. Karena sebelumnya belum ada gitu. Oh, ya. itu karena kondisi ya, karena kondisi saat itu. Iya. Tapi kalau dari segi eksekusi cerita itu kan harusnya satu hal yang iya beda dong. Mas, menurut lu gimana? Kalau gue sih bilang ya 7 lah kalau dari eksekusi cerita. Setuju ya. Iya. Setuju nggak? Setuju sih. Setuju ya? Juga sih. Setuju ya buat ini ya. Karena kekurangannya adalah kita bicara kekurangan nih. Ya, ya. oke. Kalau kita bicara kekurangannya, ya ini hanya satu nomor, ya tidak ada lanjutannya. Jadi kita sebetulnya secara story arc gitu masih gantung gitu. Belum selesai gitu loh, ya. Belum selesai. Gitu. Nah, itu kekurangannya. Kelebihan ya. Yang tadi kita sebutin ya, banyak banget. Secara art, secara cerita, ya so-so lah cerita. Secara art pada saat itu oke. Dan mungkin kalau sekarang ya udah banyak yang bisa atau terinspirasi juga dari Carok juga kali ya, jadi pastilah sedikit banyaknya juga sudah banyak yang bisa mengimbangi sekarang. Pada saat itu sih ini heboh banget. Bukan berarti ini komik Indonesia komik superhero Indonesia sebelumnya tidak ada ya. Tapi yang style seperti ini ya ini salah satu yang terbaik lah ya. Salah satu terbaik lah. Ya kita tahu lah sebelumnya ada Gundala, ada Godam dan lain-lain ya. Tapi Carok memberi warna tersendiri lah ya, terutama setelah sekian lama vakum ya. Jadi ya dahaganya saat itu kita cukup inilah ya. Terpenuhi lah ya. 7 lah ya, 7,5 boleh nggak? Ya boleh lah. Boleh lah. Mengambil berapa sih? 7,5 lah ya, 7,5. Jangan galau pokoknya sih. Nah, berikutnya apa nih? Kita bahas untuk segmen
bacol berikutnya nih? Ada ide? Bacol berikutnya ini dia. Oh, carok lagi. Wih, katanya tadi nggak ada lanjutannya. Iya. Ini bukan lanjutannya. Bukan lanjutannya ya? Ini adalah nomor. Ini prequelnya Ini justru. prequel ya? Prequelnya dan ini indie. Jatuhnya indie. Oh, ini sebelum dicetak oleh... Sebelum dicetak oleh Dian Rakyat. Dian Rakyat ya? Nomor 1 ini ada udah muncul duluan di tahun 95. Oh, ini yang gue denger nih katanya sangat amat susah sekali Susah banget, didapatkan ya? susah banget. Tapi teman kita dapat Ya, spekulan. Iya, Spekulan. Dia punya bengkel komik kali sih. Punya. Bengkel beneran, makanya serepnya mesti banyak. Iya. Ya. Ini akan kita bahas karena gue jujur gue belum baca sendiri. Ini gue belum pernah baca nih. Kalau nggak dipinjemin gue nggak baca nih. Ya, mesti hati-hati. Gue nggak pernah lihat dalamnya sebelumnya. Ah. Ini mesti hati-hati. Terus ini akan kita bahas buat edisi bacol berikutnya. Jadi teman-teman kasih kita waktu dulu ya untuk untuk baca dulu. Baca ya, menyedot isinya. Menyedot isinya. Gitu. Terus kalau teman-teman mau nggak ketinggalan, bisa subscribe di channel kita. Terus nyalakan tombol notifikasi juga ya. Keren ya kalau kita pajang ya samping-sampingan ya. Iya. Impactnya berbeda ya, ya. Ini kalau dikasih disisi-gisiin berapa nih? Wih deh. Waduh. Nggak ada di Indonesia ya. Nggak ada. Tapi ini keren banget sih. Ya ini bagus ya. Nah ini juga. Ya ini banyak yang bilang nih sangat sulit. Sulit ya, ini. sangat sulit didapat yang ini. Ya. Jadi mau gue bayarin nih tadi ya. Tadi mau gue bayarin. Ambil aja nggak apa-apa. Ambil aja. Mumpung orang yang lagi ke toilet. Lagi ke toilet ya, ambil aja nanti. Fotokopi dulu di bawah nanti. Oke, cetak sendiri. Cetak sendiri ya. Di digital print. Ya. Oke teman-teman. Oke, sampai jumpa di segmen bacol berikutnya. Terima kasih. Terima kasih semua. Sudah Sampai menonton. bertemu di episode berikutnya.